Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan kajian kita membahas kitab Syarah Irsyadul Ibad tentang faslun fi fadlil asyra akhiri wa lailatul qadar wal i'tikaf wa ihya'i lailatul aid was sadaqa al fitri. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sudah insyaallah besok memasuki fase ketiga dari bulan suci Ramadan, yakni fase itqum minan nar, fase hitungan 20 sampai akhir Ramadan. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW merupakan khusus Allah Subhanahu wa taala yatqum minan nar, membebaskan hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat, maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pecinta agama Allah, pecinta Rasulullah SAW, pada hitungan Asyrul Akhir, pada hitungan 10 terakhir bulan Ramadan ini merupakan fase yang banyak dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW lebih meningkatkan, Rasulullah SAW lebih bersungguh-sungguh, Rasulullah SAW lebih menguatkan diri beliau dan keluarga istri beliau untuk senantiasa lebih bersemangat dan lebih bersungguh-sungguh pada hitungan Asyrul Akhir, pada hitungan 10 akhir di bulan suci Ramadan ini. Ada beberapa keutamaan yang tidak diberikan oleh Allah SWT kepada umat-umat sebelumnya, yang khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yakni pada hitungan 10 akhir Ramadan ini ada keutamaan yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah lailah, malam, khairum min alfi syahrin, yang apabila kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka hitungannya lebih utama daripada 1000 bulan. Apa saja amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Di antaranya adalah i'tikaf. Nah, jadi i'tikaf ini sangat dianjurkan, sangat
disunahkan oleh Rasulullah SAW fi asril akhir, pada hitungan 10 bulan Ramadan ini kita melaksanakan satu amaliyah yang namanya i'tikaf. I'tikaf itu terambil dari akar kata aqafa ya'kifu. Nah, di sini fi'il madhi sudah mazid ya, sudah ditambah hurufnya, jadi i'takafa ya'takifu i'tikafan. I'takafa ya'takifu i'tikafan. Jadi ada satu amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah pada kita pada hitungan 10 akhir Ramadan ini, yakni melakukan i'tikaf. Mengapa kita harus melakukan i'tikaf? Nah, diantaranya tadi banyak hadis menjelaskan bahwasanya Lailatul Qadar itu diturunkan pada hitungan asyra akhir Ramadan. Jadi pada hitungan 10 akhir bulan Ramadan. Nah, berkaitan dengan i'tikaf ini ada penjelasan dalam kitab yang lain. Kalau kita merujuk ke kitab Qutul Habib Al-Gharib. Nah, di sini lebih dijelaskan tentang penjelasan i'tikaf, apa itu pengertian i'tikaf, khusus di halaman 136, faslun fi ahkamil i'tikaf. Ada bab yang membahas khusus tentang i'tikaf. Wa huwa al-lugha al-iqama 'ala syai'. Jadi secara bahasa i'tikaf itu adalah al-iqama 'ala syai' min khair aw syarr. Jadi qama yaqumu iqamah, jadi berdiam di suatu tempat. Wa syar'an, dan secara syariat i'tikaf itu artinya iqamah fi masjidin. Nah, jadi i'tikaf itu artinya kita berdiam di dalam masjid. Wasyar'an, i'tikaf itu secara syariah, secara syarak, iqamatu bi masjid, berdiam diri melakukan ibadat di dalam masjid. Nah, selanjutnya apa hukum i'tikaf itu? Al-i'tikaf sunnah mustahabbah. Jadi hukum i'tikaf itu adalah sunnah mustahabbah yang sangat dianjurkan, yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, kapan waktu i'tikaf itu? Di sini jelaskan fi kulli waqtin wa huwa fil ashril awakhiri min Ramadan afdal minhu fi ghairihi. Jadi pada hitungan asyral awakhir, pada hitungan 10 akhir di bulan Ramadan, ya, itu lebih afdal. I'tikaf itu lebih utama. Jadi Rasulullah SAW beriktikaf itu pada hitungan 10 akhir
di bulan Ramadan. Nah, untuk apa kita beriktikaf itu di sini jelaskan li ajli talabal lailatul qadar, li ajli talabal lailatul qadar. Jadi untuk mendapatkan satu malam kemuliaan, yakni malam Lailatul Qadar. Wahya inda Syafi'i radhiyallahu anhu, dan menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya, Lailatul Qadar itu kapan diturunkan oleh Allah? Fi asyril awakhir min Ramadan, pada hitungan 10 akhir dari bulan suci Ramadan. Nah, jadi kita sesuai dengan hadis yang pernah saya sampaikan, utlubul jannata bijuhdikum. Jadi surganya Allah itu harus kita dapatkan, harus kita raih bijuhdikum, dengan jihad, dengan kesungguh-sungguhan, dengan persiapan yang memang harus kita persiapkan. Apalagi ini ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Subhanallah, Lailatul khairum min alfi syahrin, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan kalau kita beribadah pada malam itu. Sehingga dalam hadis dijelaskan Rasulullah memang mempersiapkan diri Rasulullah dan istrinya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Misalnya Rasulullah dalam hadis dijelaskan lebih bersemangat dan lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah ketika pada hitungan 10 akhir Ramadan, dan beliau senantiasa membangunkan istri beliau untuk sama-sama meraih mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Nah, jadi para penikmat channel Darul Forum TV, hendaknya kita di Ramadan ini semakin ke ujung Ramadan sesungguhnya semakin bersemangat, semakin bersungguh-sungguh, semakin berjihad dalam tagarub ilallah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam bentuk melaksanakan satu amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, yakni melakukan i'tikaf. Nah, yang selanjutnya yang perlu dipahami juga dengan i'tikaf ini ada syaratul i'tikaf, ada syurutul i'tikaf, ada syarat-syarat i'tikaf itu. Jadi i'tikaf itu bukan hanya dalam masjid duduk tanpa memperhatikan syarat-syarat, aturan-aturan. Jadi ibadah ini, apalagi ibadah mahdhah, ibadah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, kita harus mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini ada syarat syurutul i'tikaf. Syarat i'tikaf itu yang pertama itu adanya an-niyah. Jadi i'tikaf di dalam masjid itu kita melapaskan niat, talaffuz an-niyah, menyebutkan niat, nawaitul mu'takif fi hadzal masjid. Aku niat untuk i'tikaf di dalam masjid. Jadi jangan tanpa niat. Nanti kalau tanpa niat tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Yang kedua, berdiam fil masjid. Ya, jadi i'tikaf itu berdiam di dalam masjid.
Nah, di sini juga diserahkan syaratnya itu juga harus Islam, ya harus orang Islam, harus akil, berakal, dan waniqa'u dan terbebas dari haid, nifas, dan tidak boleh dalam keadaan junub. Nah, sini jelaskan fala yasihu i'tikaf, ya. Tidak sah i'tikaf dalam orang-orang yang haid, nifas, ya, dalam keadaan janabah, dan orang gila, ya, orang kafir, al-kafir, wa majnun, haid, nufasa, wa janbun, itu tidak sah i'tikafnya. Dan i'tikaf itu tidak boleh yakhrujul minal i'tikaf fil manzur ila lihajatil insan. Jadi kita ketika i'tikaf itu tidak boleh keluar masuk masjid, ya, sebentar-bentar keluar, sebentar-bentar keluar masjid, masuk masjid, keluar masjid. Nah, itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan, ya, illa lihajatil insan, kecuali hajat yang memang sangat penting. Misalnya di sini dijelaskan minal buli wal gaid, ya, untuk buang hajat, ya, hajat besar maupun hajat kecil, maka sungguhnya i'tikaf kita dibolehkan untuk keluar dari masjid. Nah, apa saja amalan-amalan ketika melaksanakan i'tikaf itu? Ya, banyak. Qiraatul Quran, bacaan Quran, ya, qiyamul lail, melaksanakan sholat sunnah, tazkir, zikir, sholawat, tasbih, takbir, tahmid, ya. Nah, itu yang kita lakukan ketika kita mu'takif berdiam di dalam masjid. Di sini jelaskan an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-akhir syiddah, ya. Rasulullah SAW ketika ashr al-akhir itu sangat keras, sangat bersungguh-sungguh, wa ahya lailihi, ya, dalam menghidupkan malam-malam akhir Ramadan, wa aiqaza ahlahu, dan Rasulullah aiqaza itu artinya membangunkan, mengajak istri beliau untuk beriktikaf, ya, beriktikaf di hitungan 10 akhir Ramadan. Dalam hadis yang lain dijelaskan, riwayah li Muslim anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu. Nah, jadi Rasulullah SAW yajtahidu, ya, ijtihada, yajtahidu, ijtihad, mujtahid, ya. Yajtahidu artinya sangat bersungguh-sungguh fil ashril akhir, ya, pada hitungan 10 akhir. Ma la yajtahidu fi ghairihi, ya, melebihi bersungguh-sungguh pada hitungan 10 awal, 10 pertengahan Ramadan. Nah, pada hitungan 10 akhir Ramadan ini Rasulullah sangat yajtahidu, sangat bersungguh-sungguh. Nah, di sini dijelaskan fa'innaha, dan sesungguhnya Rasulullah SAW pada hitungan ihda wa ishrin, atau thalatha wa ishrin, atau khamsa wa ishrin, atau sab'a wa ishrin, atau tis'a wa ishrin, atau akhir laylah, pada hitungan ganjil, ya, 21,
ya, 23, 27, 29 akhir Ramadan itu Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh beribadah. Faman qamaha imanan, barang siapa yang menegakkan ibadah pada hitungan akhir 10 akhir Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan pengampunan oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, maka akan diampuni dosa-dosa ya, baik yang sebelum maupun yang akan datang. Jadi di sini dijelaskan juga hadis wal Baihaqi anil Hasan, dari Baihaqi dari Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, man i'takafa, barang siapa yang beriktikaf asyran fi Ramadan, pada hitungan 10 akhir Ramadan, kana kahajjatain, seperti dia melaksanakan dua kali ibadah haji, wa umratain, dan 2 kali umroh secara sempurna. Jadi hadirin penikmat channel Darul Quran TV, kita hendaknya memaksimalkan hitungan 10 akhir Ramadan ini, karena begitu banyak kemuliaan, keutamaan, terutama kalau kita melaksanakan qiyam ya, ibadah-ibadah sunnah di hitungan 10 akhir ini. Dan salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah ibadah i'tikaf ya, i'tikaf di dalam masjid. Alangkah ruginya kita sayang kalau hitungan akhir ini, hitungan 10 akhir Ramadan tahun ini tidak kita maksimalkan, karena kita tidak mengetahui rahasia Allah sesungguhnya apakah usia kita ini akan disampaikan oleh Allah kepada Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kajian kita kali ini akan ada manfaatnya. Sekali lagi kami mendoakan kepada para agnia, para bapak, ibu-ibu yang telah membantu dalam pembangunan asrama santriwati Pondok Pesantren Darul Funun. Insyaallah rahmat Allah, barokah Allah, mauna Allah akan Allah berikan kepada kita semua, apalagi ini di bulan yang sangat mulia, bulan suci Ramadan. Demikian, billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.